الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Betapa nikmat dan karunia Allah tak terhingga kepada kita. 29 hari sudah kita bisa melaksanakan syam puasa Ramadan. 29 malam pula kita melaksanakan qiyam, salat tarawih dan witirnya. Dan sampai pada pagi hari ini, hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita hidup. Allah masih memberikan kita sehat dan masih istiqamah dalam iman dan Islam. Masih ada rasa ingin untuk beramal soleh. Maka mari kita syukuri semua nikmat Allah ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa syukur itu pula kita ungkapkan dengan perbuatan kita. Berusaha kita mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi semua yang Allah larangkan. Selanjutnya bersolawat kita kepada Rasulullah yang agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau ketika nanti tak ada yang dapat memberikan pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 45 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha
min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Sekiranya Allah menghukum manusia karena perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satupun yang hidup di bumi ini. Kalaulah Allah langsung berikan hukumannya atas setiap dosa yang kita lakukan, maka tak akan ada satu lagi dari kita yang tersisa di dunia ini. Tapi Allah tangguhkan hukumannya. Sengaja Allah panjangkan umur kita, sengaja Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah beri kita kesempatan untuk bertaubat karena Allah tahu diri kita masih bergelimang dosa. Maka di pagi hari raya ini kita merenung sambil bermunajat kepada Allah. Kita meminta dari hati yang paling dalam dengan penuh harap, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi penggugur dosa-dosa kita sebesar apapun yang pernah kita lakukan dahulu. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kitab Fadilah Amal karya Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau menyebutkan sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Dalam kitab At-Targhib, hadis yang cukup panjang ini menceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana siang dan malamnya penuh dengan ampunan. Setiap harinya ada orang yang divonis bebas dari neraka Allah pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril bersama rombongan malaikat turun ke bumi memberikan salam dan berjabat tangan dengan orang-orang yang beribadah pada malam itu. Para malaikat akan mengamini doa-doa mereka sampai terbit fajar. Kemudian puncaknya pada hari raya Idul Fitri ini diresmikanlah sebagai hari pemberian hadiah berupa ampunan atas semua dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka kembali pulang dari sholat Id ini seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kertas putih tanpa noda, dan mereka termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian besarnya rahmat dan ampunan Allah mulai dari awal Ramadan sampai di pagi hari raya Idul Fitri ini. Tapi ternyata dalam hadis ini pula disebutkan ternyata tidak semua orang yang berhari raya di pagi ini mendapatkan ampunan Allah itu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fayaqul, malaikat Jibril berkata, nazarallahu alaihim fi hadhihi lailah. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang mereka dengan kasih sayang pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Fa'afa anhum, dengan memberikan ampunan bagi mereka semua, illa arba'ah, kecuali kepada 4 golongan. Faqulna ya Rasulullah manhum, para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, rajulun mudminu khamrin. Yang pertama adalah orang yang selalu minum khamar, wa aqul liwalidayhi. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tuanya, wa qati'ur rahim. Yang ketiga, orang yang memutus silaturahim, wa musahin. Yang keempat adalah orang yang bermusuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat terbatasnya waktu kita, maka pada kesempatan yang singkat ini yang jadi fokus kita adalah 2 golongan. Yang pertama adalah akun liwalidayhi, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang kedua adalah musahin, adalah orang yang bermusuhan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Golongan yang pertama yang tidak mendapatkan ampunan Allah di pagi hari raya ini, akun liwalidayhi, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23,
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan kepadamu agar jangan engkau menyembah selain Dia, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu dan ayahmu dengan sebaik-baiknya. Begitu tinggi perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan perintah mengabdi menyembah kepada Allah. Dalam ayat yang lain Quran surat Al-Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya, karena ibunya dulu mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah, susah di atas susah. Wa fisaluhu fi amain, maka waktu lalu dia menyusukanmu selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Bersyukur kepada Allah disandingkan lagi dengan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Karena memang besar jasa orang tua kepada kita. Kita ada di dunia ini berkat perjuangan ibu yang tegar di tengah kesakitannya. 1 langkah kakinya di akhirat, 1 langkah kakinya di dunia. Berjuang, bertarung antara hidup dan mati. Perjuangan dengan cucuran keringat dan darah. Yang penting kita lahir di atas dunia ini. Kalau seandainya waktu itu terjadi sebuah dilema, ibu dokter bertanya, ibu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati. Tetapi seandainya anak ibu yang selamat, ibu yang mati, maka seorang ibu yang mulia yang kita cintai itu akan menjawab, biar saya mati bu dokter, yang penting anak saya selamat. Biar saya mati, yang penting anak saya lahir ke dunia ini. Dalam hari-harinya pun ia berkata, biar saya kelaparan, asalkan anak saya kenyang. Biar saya tak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru. Senang hatinya, biarlah saya hidup susah menderita, asalkan anak saya bisa tertawa bahagia. Sang ayah pun juga akan mengatakan hal yang sama. Biarlah hidup harus banting tulang, keras keringat pagi dan petang. Biarlah kulit hitam legam, biarlah tangan kasar dan kapalan, bahkan harus hidup jauh di perantauan. Yang penting anak saya bisa makan, yang penting anak saya bisa sekolah, yang penting anak saya bisa kuliah, menggapaikan cita-citanya dan hidup bahagia. Bahkan dicemeeh oleh kawan-kawannya tidak ia pedulikan. Besar sungguh jasa orang tua, tak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata, tak dapat kita ceritakan dengan kata-kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahul hamd. Maka di pagi hari raya ini, dengan penuh kerendahan hati, tanyakan kepada diri kita, tanyakan ke dalam hati kita yang paling dalam, sudah sebaik apa, sudah sebesar apa bakti kita kepada ibu dan ayah selama ini. Jangan-jangan sampai detik ini kita hanya menjadi seorang anak yang selalu menjadi beban untuk ayah dan ibu kita. Jangan sampai detik ini kita hanya menjadi seorang anak yang hanya menggoreskan luka di hati ayah dan ibu kita. Mimpi kita mendapatkan ridha Allah, kalau ridha orang tua tak pernah kita dapatkan. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Karena ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tuanya, dan murka Allah pun terletak kepada murka kedua orang tuanya. Tiap hari kita takbir sujud rukuk, tiap hari bersedekah, tiap tahun puasa Ramadan, tiap malam tahajud dan witir, setiap Senin Kamis pula kita melaksanakan puasa sunnah, tiap tahun bolak-balik haji dan umrah. Tetapi ketika engkau durhaka kepada ibu dan ayahmu, maka nabimu yang memastikan la yadkhulul jannah
Akun tak masuk surga anak yang durhaka. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja Allah haramkan bagimu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebetulnya tak banyak harapan ayah dan ibu kepada kita anaknya. Tak pula terlalu sulit untuk dilakukan oleh anak. Agaknya setiap anak di dunia ini bisa melakukannya. Tak banyak harapan ayah kepadamu, nak. Dulu ketika engkau baru lahir ke atas dunia ini, ayah yang pertama kali membisikkan kalimat tauhid ke telingamu. Ayah bisikkan kalimat azan itu dengan lembut ke telingamu. Maka nanti ketika tiba saatnya ayah harus meninggalkan dunia ini, ketika tiba saatnya ayah sakaratul maut meregang nyawa, maka engkaulah harapan ayah, nak, yang akan membisikkan kalimat yang sama ke telinga ayah. Engkaulah harapan ayah yang akan membimbing ayah mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak banyak harapan ibu kepadamu, nak. Dulu ketika engkau kecil, ibu yang selalu memandikanmu setiap hari pagi dan petang sampai umur 5 tahun sampai 7 tahun. Dengan tangan ibu yang penuh kelembutan dan kasih sayang, ibu bersihkan engkau, nak. Maka tolong satu kali saja ibu pinta, nak, engkau yang akan memandikan ibu untuk yang terakhir kalinya. Engkau yang ibu harapkan ketika badan ibu tak lagi berdaya, ketika jantung tak lagi berdetak, mata tak lagi terpejam, badan tak lagi bergerak, lidah pun tak lagi bisa berucap. Maka engkaulah harapan ibu, nak, yang akan menyentuh tubuh ibu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sebagaimana engkau dulu ibu mandikan. Tak banyak harapan ibu kepadamu, nak. Dulu ketika engkau masih kecil, ibu yang selalu memakaikanmu pakaian. Maka setelah selesai pemandian itu, engkau pula harapan ibu yang akan memakaikan kain kafan ibu. Engkau harapan ayah yang akan memakaikan kain kafan ayah, pakaian terakhir ayah. Hanya sekali ibu pinta, hanya sekali ayah pinta kepadamu, nak. Tak banyak harapan ayah dan ibu kepadamu. Sekarang engkau sudah sekolah, sekarang engkau sudah sarjana, engkau dihormati dimanapun kau berada. Maka tolong berikan sedikit kehormatan itu kepada ayahmu. Engkau yang akan menjadi imam dalam sholat jenazah ayah, engkau yang akan menjadi imam dalam sholat jenazah ibu. Tak banyak harapan ibu dan ayah kepadamu, nak. Sewaktu engkau kecil dulu, kau selalu di pangkuan kasih sayang ibu. Dalam hangatnya gendongan ayah, engkau dulu tidur dengan nyenyak tak bisa. Engkau tidur berbaring, biarlah ibu tidur sambil dalam keadaan duduk. Biarlah ayah berdiri menggendongmu sampai engkau tidur pulas, sampai engkau tidur nyenyak. Maka satu pinta ayah dan ibu kepadamu. Engkaulah yang akan mengangkat jenazah ayah, engkau yang akan mengantarkan ke kuburan. Engkau harapan ayah yang akan meletakkan kepala ayah dalam liang lahat itu. Tak banyak harapan ayah dan ibu kepadamu, nak. Ketika kami nanti sudah tiada, maka doakanlah dalam setiap sholatmu, dalam tahajudmu, sematkan doa itu untuk kami ayah dan ibumu. Jadilah engkau anak yang soleh dan solehah. Jadilah engkau yang berakhlak mulia. Itulah yang akan membuat kami tersenyum melihatmu di alam barzah sana. Hanya itulah harapan seorang ayah dan harapan seorang ibu kepada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka tak butuh hartamu, mereka tak peduli dengan pangkat dan jabatanmu, mereka tak hiraukan gelar dan kedudukanmu, karena tak ada artinya semua itu kalau tak ada baktimu. Yang mereka butuhkan adalah dirimu, kehadiranmu, perhatian dan kasih sayangmu.
Maka kalau mereka masih hidup, jangan kau sia-siakan. Kembali dari sholat Idul Fitri ini, datang ke rumahnya, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, mintakan maafnya, karena selama ini belum bisa berbakti kepadanya. Karena selama ini kita belum bisa menyenangkan hatinya. Bersyukurlah engkau dan bahagialah engkau yang hari ini masih punya ayah dan ibu. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukanlah harta yang banyak, bukanlah uang yang melimpah, bukanlah kedudukan yang tinggi. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukanlah ketika engkau menginginkan sesuatu bisa langsung engkau dapatkan, bisa langsung engkau beli. Bukan itu. Tapi anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika engkau hidup juga bersamaan dengan hidup ayah dan ibumu. Bisa kau lihat wajahnya, bisa kau cium tangannya, bisa kau peluk erat tubuhnya. Itulah anugerah terbesar dan terindah dalam hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin hari ini belum terasa olehmu, mungkin sampai saat ini belum engkau sadari itu. Tapi sampai pada masanya, ketika mereka sudah tak lagi di dunia ini, ketika mereka sudah pergi untuk selama-lamanya, barulah kau sadar betapa berharganya, barulah kau sadar betapa sedih kehilangannya, barulah kau mengerti hidup ini hampa tampaknya. Tak berguna lagi uang yang banyak, tak berguna lagi segala prestasi yang kita raih, karena sudah tak ada lagi ibu tempat bercerita, tak ada lagi ayah untuk tempat berbagi. Terlebih di saat-saat seperti ini, di malam Idul Fitri ini, di hari raya Idul Fitri ini, di saat lantunan takbir bergema di mana-mana, saling bersahut-sahutan di angkasa raya, memecah kesunyian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika itu barulah terasa betapa besar kehilangan mereka, orang-orang yang kita kasihi. Terasa sunyi di tengah keramaian, tatkala tak ada lagi ibu dan ayah yang menanti ketika engkau pulang ke rumah itu. Maka selagi mereka masih ada, jangan kau sia-siakan. Senangkan hatinya, jangan buat susah pikirannya, jangan lagi kau tambah beban hidupnya, jangan pernah durhaka kepadanya, karena tak akan selamat hidupmu di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya golongan yang kedua yang tak mendapatkan ampunan Allah di pagi hari raya ini, musahin, orang yang bermusuhan. Mereka yang belum berdamai dengan saudaranya, belum berbaik dengan kerabatnya, belum berdamai dengan sahabat dan tetangganya. Kalau selama ini, selama 1 bulan ini, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki dengan salat sunnah taubat, dengan puasa, dengan tarawih dan witir, dengan istighfar, zikir dan sholawat. Maka di pagi hari raya Idul Fitri 1 Syawal ini, kita perbaiki pula hubungan kita dengan sesama manusia, dengan saling meminta dan memberi maaf, dengan tulus dan ikhlas. Karena hablum minallah harus seimbang dengan hablum minan nas. Maka daripada itu, mari kita sambung silaturahim yang selama ini terputus. Karena Nabi bersabda, la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qa'itur rahim. Rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Dalam hadis yang lain Bukhari Muslim lebih keras lagi, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tak bermakna ruku dan sujudmu, kalau tak baik dengan tetanggamu, tak ada artinya puasa yang banyak kalau dengan kawan putus hubungan. Tak ada lagi artinya haji dan umroh kalau sesama saudara tak bertegur sapa. Maka di momen hari raya Idul Fitri ini,
Di hari 1 Syawal ini kita merenung sejenak, memikirkan, mengingat-ingat lagi orang-orang yang pernah kita sakiti, yang masih ada masalah dengan kita, yang pernah terluka hatinya karena lidah kita, yang pernah terzalimi oleh tangan kita, yang pernah susah hidupnya gara-gara kita. Maka jumpai dia, mintakan maafnya, rendahkan hati ini untuk meminta maaf. Kesampingkan dulu ego yang merasa diri ini selalu benar. Bukan aku yang salah, tetapi dia yang salah. Singkirkan dulu itu semua. Yang terpenting kita perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Terhadap orang-orang yang salah kepada kita, lapangkan dada untuk memberi maaf. Sebelum dia minta maaf, maka terlebih dahulu kita maafkan. Itu lebih mulia. Berat memang, tetapi harus kita paksakan hati ini, karena harus kita latih untuk ikhlas, baik meminta maaf maupun memberi maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu pentingnya minta maaf kepada orang lain? Karena kalau dosa kepada Allah sebesar apapun yang pernah kita perbuat, insya Allah bisa terhapus dengan taubat nasuha, bisa tergantikan dengan banyak beramal soleh. Tetapi kalau dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, menangis darah kita, berdoa di pintu Ka'bah, tak akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Harus dengan meminta maaf. Itulah yang diingatkan oleh Nabi kepada kita dalam hadis yang cukup panjang dalam Sahih Muslim. Atudruna mal muflis, tahukah si kalian siapa yang bangkrut? Qalul muflisu fina man la dirham wala lahu wala mata. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah yang tak punya dirham, tak punya harta benda ya Rasulullah. Faqal innal muflisa min ummati, maka Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, may ya'ti yaumal qiyamati fi salah, di hari kiamat dia datang membawa pahala salat yang banyak, salat 5 waktu, salat tarawih witir, salat tahajud, salat duha, salat qabliyah ba'diyah, semua salat ia kerjakan. Wasyamin, dia datang membawa pahala puasa yang banyak, puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa bulan haram, Senin Kamis dan lain sebagainya. Semua puasa sunnah ia kerjakan. Wa zakatin, datang membawa pahala zakat yang banyak. Tak hanya zakat, tetapi juga sedekah, wakaf, infak, semua dia berikan, dan semua amalnya itu diterima oleh Allah karena ada pahalanya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza, namun sayang sekali, memang dulu ketika di dunia banyak ibadahnya, akan tetapi dia pula suka mencaci maki, suka berkata kasar dan menfitnah orang lain. Wa kalamala hadza, dia juga suka mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain secara batil. Safaka madama hadza wa daraba hadza, dia juga memukul orang lain, suka menumpahkan darah. Maka nanti orang-orang yang zalimi, orang-orang yang dia sakiti itu akan dipertemukan lagi dengannya. Ummati fayuqa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diberikanlah pahala yang banyak itu satu persatu kepada orang yang ia sakiti. Fa in saniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, ternyata habis sudah semua pahala yang banyak tadi. Akan tetapi orang yang menuntut keadilan masih banyak. Ukhiza min khatayahum fatirat alaihi, maka bagaimana caranya? Diambillah dosa-dosa orang tadi lalu diberikan kepadanya. Maka habis sudah semua pahala, habis sudah semua pahala yang dilakukan, bertambah pula dosa. Di mana tempat terakhirnya, summa turiha finnar, maka dia dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah orang-orang yang bangkrut, kata Nabi, masuk neraka padahal amal ibadahnya banyak pahalanya ketika di dunia. Itu semua disebabkan karena tak seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nasnya.
baik hubungannya dengan Allah, tetapi buruk akhlaknya kepada sesama manusia. Rajin salatnya, tetapi tak baik dengan tetangganya. Rajin ke masjidnya, tapi tak bertegur sapa dengan orang sekitarnya. Tak pernah tinggal puasa Ramadannya, tetapi banyak orang yang bertengkar karena fitnahnya, yang sakit hatinya karena lidahnya. Berkali-kali haji dan tapi dengan anak yatim, fakir miskin di sekeliling rumah tak ada pedulinya. Dengan orang-orang susah di lingkungannya tak ada rasa prihatinnya. Maka orang beriman itu tak cukup soleh secara pribadi saja, tetapi juga harus soleh secara sosial, berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.